Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Setiawan dengan NIM B1B1221180. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2, yaitu Profesor Dr. Nurwati SC MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawa materi yang berjudul Analisis Pekerjaan. Di dalam analisis pekerjaan atau pembahasan kali ini, saya akan membawa 4 subtopik pembahasan. Yang pertama, ada pengertian analisis pekerjaan. Yang kedua, ada tujuan analisis pekerjaan. Yang ketiga, ada manfaat analisis pekerjaan. Dan yang terakhir, metode analisis pekerjaan. Yang pertama, ada pengertian analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan suatu bentuk pengembangan uraian terperinci dari tugas-tugas yang harus dilakukan dalam satu jabatan, penentuan hubungan dari satu jabatan dengan jabatan yang ada, dan penentuan tentang pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan karyawan untuk melakukan pekerjaan secara efisien dan efektif. Suatu organisasi harus melakukan kegiatan analisis jabatan dengan tepat karena akan memberikan manfaat yang positif dalam meningkatkan kinerja organisasi. Yang kedua, kita akan masuk dalam tujuan analisis pekerjaan. Nah, tujuan dari analisis tersebut adalah untuk menentukan kemampuan dan keahlian yang unik yang dibutuhkan di setiap posisi dalam perusahaan, menentukan karyawan seperti apa yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan tugas, dan tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan oleh manajemen perusahaan. Adapun tujuan dilakukannya analisis jabatan, yang pertama ada rekrutmen dan seleksi atau recruitment and selection. Analisis jabatan membantu manajemen untuk menentukan jenis orang yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan atau melakukan pekerjaan tertentu. Yang kedua, ada menilai kinerja karyawan atau performance analysis. Dengan analisis jabatan atau job analysis, ini dapat membantu atau manajemen dapat memeriksa apakah sasaran dan tujuan pekerjaan yang dibebankan ke karyawan yang bersangkutan sudah tercapai atau tidak. Yang ketiga, ada manajemen kompensasi atau manajemen compensation, yaitu job analysis atau analisis pekerjaan ini memainkan peranan yang penting dalam menentukan paket gaji, tunjangan, dan insentif karyawan. Nah, yang terakhir ada pelatihan dan pengembangan atau training and development. Job analysis Analisis jabatan atau analisis pekerjaan ini juga dapat digunakan untuk menilai kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang dibutuhkan oleh karyawan. Selanjutnya, kita akan masuk dalam manfaat analisis pekerjaan. Nah, manfaat dari analisis pekerjaan ini adalah akan memberikan informasi tentang aktivitas pekerjaan, standar pekerjaan, konteks pekerjaan, persyaratan personalia, dan perilaku manusia serta alat yang digunakan. Yang terakhir, kita akan masuk dalam metode analisis pekerjaan. Di dalam metode tersebut terdapat 4 metode yang digunakan. Yang pertama ada wawancara, kuesioner, observasi, dan buku harian. Kita akan masuk pertama, yaitu ada wawancara. Di dalam wawancara, terdapat 3 jenis wawancara yang digunakan untuk mengumpulkan data analisis jabatan, yaitu wawancara individual dengan masing-masing karyawan. Yang kedua, wawancara kelompok dengan kelompok karyawan yang memiliki jabatan yang sama. Dan yang terakhir, wawancara penyalia dengan satu atau lebih penyalia yang benar-benar berpengetahuan tentang jabatan yang dianalisis. Yang kedua, kita masuk dalam metode kuesioner. Adalah suatu metode yang sering dipakai dalam mengumpulkan data mengenai pekerjaan, suatu alat survei, dan diberikan kepada karyawan dan manajer untuk diisi. Yang ketiga, kita masuk dalam metode observasi. Observasi dilakukan dengan melakukan observasi karyawan saat bekerja selama satu siklus kerja tangkap. Dalam metode ini, analisis mengamati seorang pekerja atau sekelompok pekerja yang sedang melakukan suatu pekerjaan. Dan terakhir, kita masuk dalam metode buku harian. Buku harian pendekatan lain adalah meminta karyawan membuat buku harian atau diary atau log atau daftar dari apa yang mereka lakukan sepanjang hari di perusahaan. Baik, segitu materi yang telah saya paparkan. Kurang dan lebih, saya mohon maaf. Dan apabila ada kata yang kurang mengenai ataupun ada kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.